Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage di konten habis berapa. Jadi di konten habis berapa ini kita akan bahas perbaikan mobil bekas taksi ya, dan harga spare partnya seperti itu. Jadi untuk perbaikan dan harga spare partnya ini saya ambil dari pengalaman saya pribadi dan beberapa DM masuk dari teman-teman di Instagram dan grup seperti itu. Kemudian untuk harganya ini saya lihat dari internet ya. Jadi harganya nanti ada yang paling murah sampai dengan paling mahal seperti itu. Oh ya teman-teman, ini saya pakai green screen sekarang. Jadi biasanya kalau konten habis berapa itu belakangnya background sepatu semua. Nah sekarang saya kasih green screen supaya lebih enak nontonnya seperti itu. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke bahasan pertama. Jadi di video habis berapa kali ini kita akan bahas bagian radiator. Nah untuk yang pertama ini pertanyaan ya. Jadi pertanyaan ini sering saya lihat di DM atau sering yang paling banyak masuk di DM. Ini apakah bisa diganti air radiator yang sudah menggunakan air biasa pakai coolant gitu? Jadi jawabannya bisa. Tapi harus lihat dulu kondisi radiatornya. Jadi kalau radiatornya tidak memungkinkan untuk diganti pakai coolant, nah itu bisa jadi bumerang ya. Jadi radiatornya bisa jebol seperti itu. Kenapa jebol? Jadi radiator yang sudah diisi air itu biasanya di pinggir-pinggiran selnya itu banyak seperti ya kotoran atau kerak lah atau lumpur yang susah dibersihkan walaupun radiatornya udah dirojok atau dibersihkan seperti itu. Jadi ketika diganti pakai coolant yang ditakutkan adalah kotoran yang nempel ini. Jadi coolant itu sifatnya keras. Nah, takutnya setelah diganti pakai coolant si kotoran ini malah rontok semua dari radiator dan bikin radiatornya mampet dan akhirnya jebol seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ganti pakai coolant itu lebih baik ganti juga radiatornya pakai radiator baru. Nah jadi itu dipastikan akan aman seperti itu. Untuk harga coolant sendiri itu 35.000 per 150.000 per galon. Selanjutnya ini ada termostat. Nah termostat ini sering kita temuin masalahnya di mobil bekas taksi. Jadi fungsinya si termostat ini untuk mengatur cairan pendingin sehingga mampu mencegah overheat karena suhu mesin lebih stabil. Jadi biasanya di mobil bekas taksi itu termostatnya pada dicopot. Alasannya supaya aliran airnya lancar seperti itu. Jadi hampir kebanyakan mobil bekas taksi itu udah nggak pakai termostat lagi. Kemudian untuk harga termostat ini dari 75.000 sampai 500.000. Wow, ini selisih harganya jauh banget ya. Kemudian termostat ini persamaannya banyak ya. Yaris, Vios, Innova, Fortuner, dan Hilux. Itu sama semua. Selanjutnya ini ada pipa bypass dan tutup radiatornya. Nah ini pengalaman saya pribadi ya. Jadi si pipa bypass ini bentuk bahannya dari plastik karena mungkin mobilnya nggak pakai termostat. Jadi suhu airnya itu panas banget. Kemudian si bibir pipa bypass ini asalnya bulat jadi lonjong. Mungkin meleleh ya, mungkin meleleh. Jadi ketika ditutup itu tidak rapat 100%. Jadi ketika mobil digas, airnya muncat lewat bibirnya. Muncat terus dan akhirnya tekor banyak banget seperti itu. Jadi pipa bypass ini di online shop saya lihat ada yang bahannya aluminium apa besi ya. Kemudian ada yang bahan plastik. Itu harganya 125.000 sampai 350.000 rupiah. Selanjutnya ini ada kuras radiator. Kuras radiator ini udah saya jelasin di episode sebelumnya. Harganya 100 sampai 300.000 itu sudah termasuk jasa bongkar pasang. Jadi harga segitu udah terima beres. Selanjutnya ini ada penyakit yang sering ditemukan di mobil bekas taksi atau di Vios ya, atau di Toyota Vios Limo seperti itu, yaitu air radiator yang sering tekor. Jadi saya jelasin dulu ya, ada beberapa penyebab radiator yang bikin tekor itu. Yang pertama katanya sih karena posisi bypass di atas.
Jadi kalau kurang sedikit itu normal, itu yang pertama. Yang kedua, ada kebocoran yang bisa dilihat secara fisik. Misalnya bocor di bagian lower tank, itu kan pasti ada bekas netesnya tuh, ada air lah menggenang gitu. Kemudian temperatur mesin yang melebihi standar walaupun tidak sampai overheat. Jadi motor fan harusnya hidup pada 96 derajat dan mati pada 92 derajat. Nah ini karena motor fan yang nggak hidup dan mati di suhu yang udah saya sebutin tadi, itu bisa bikin air radiatornya menguap seperti itu. Selanjutnya tidak dipasang termostat, dan ini bisa menyebabkan penguapan air karena sistem bekerja dari lebih dari 90 derajat Celcius. Nah, jadi itu ya beberapa faktor. Jadi untuk yang dua di atas tadi itu bisa dilihat secara fisik, dan yang dua di bawah itu dilihatnya harus pakai alat supaya lebih akurat. Jadi hampir semua unit lah, dan beberapa teman-teman yang sudah share di DM juga mengeluhkan airnya selalu berkurang sedikit. Jadi intinya kalau berkurang sedikit ya nggak masalah, yang penting tidak ada kebocoran dan berkurangnya nggak banyak. Jadi ngakalinnya sebelum manasin mobil nih tiap pagi, kita buka tutup radiator, kita cek airnya supaya aman, seperti itu. Selanjutnya ada upper tank dan lower tank radiator. Jadi upper tank dan lower tank radiator ini bahannya dari plastik. Nah, bahan dari plastik ini kekuatannya nggak sebagus besi seperti itu. Jadi mungkin usia setahun atau 2 tahun itu udah mulai rapuh plastiknya. Biasanya penyakitnya kalau nggak pecah ya pada bocor, belah gitu, retak seperti itu. Nah, untuk harganya ini upper tank dan lower tank 90.000 sampai 350.000. Di online shop saya juga lihat upper tank ini ada bahannya dari tembaga atau aluminium ya, seperti itu, dan plastik. Jadi kalau mau diganti aluminium atau besi ya silakan aja, sesuai kebutuhan aja. Selanjutnya ini ada radiatornya sendiri. Jadi mungkin karena usia pakai mungkin ya. Jadi radiator di mobil bekas tas ini sering banget banyak problem seperti itu. Jadi kalau nggak bocor ya retak di bagian dalamnya, di bagian sel-selnya. Jadi intinya kalau radiatornya udah kemakan usia, itu nggak bisa lagi diperbaiki. Harga radiator ini 450.000 sampai 1,2 juta. Ada dua merek yang sering banget dipakai di mobil bekas taksi. Yang pertama merek Trivindo. Ini KW cuman kualitasnya bagus, dan yang kedua ada merek Koyoran. Selanjutnya yang terakhir ini ada motor fan. Jadi ciri-ciri motor fan-nya udah lemah itu biasanya suhu mesin cepat panas atau cepat naik. Nah, tanda-tanda motor fan udah lemah ini biasanya lari ke AC, ya kan? AC-nya kurang dingin atau sama sekali nggak dingin. Kenapa? Karena hembusan angin dari motor fan yang lemah membuat kondensor AC yang posisinya di bagian paling depan itu jadi kesulitan menurunkan suhu dan freon yang ada di dalamnya. Kondisi ini menyebabkan AC tidak bekerja maksimal. Dan satu lagi tanda-tanda motor fan udah lemah, muncul suara dengung dari kipas radiator seperti itu. Untuk harga motor fan ini 210.000 sampai 500.000. Oke teman-teman, jadi segitu bahasan habis berapa kali ini. Jadi mungkin kalau ada yang kurang silahkan tambahkan di kolom komentar, ya kan? Karena yang barusan saya bahas itu berdasarkan pengalaman saya pribadi dan beberapa DM yang masuk ke Instagram dan di grup seperti itu. Jadi mungkin setiap orang punya pengalaman beda-beda soal mobil bekas taksi. Silahkan di-share di sini, kita diskusikan seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat buat yang mau benerin radiator atau buat yang mau beli mobil bekas taksi atau mobil bekas umum lainnya.
harganya kurang lebih nggak jauh-jauh beda seperti itu. Oke, segitu dulu mungkin video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Sekali lagi semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Luli pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.